Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Majid Channel. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Masalah asam lambung ya teman-teman. Di kali ini saya ada pertanyaan dari teman-teman masalah keliengan. Katanya kalau keluar rumah itu seperti naik perahu ya teman-teman. Ada yang dibilang kalau di keluar rumah itu dia selalu naik perahu katanya, sempoyongan katanya, bukan main ya. Yang dipertanyakan bagaimana cara solusinya supaya dia kembali seperti biasa lagi ya teman-teman, ya sembuh lah, ibarat kata normal lagi seperti biasa kayak gitu. Oke teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe video saya. Saya doakan yang semoga diberikan kesehatan selalu dan kesembuhan ya yang sedang mengalami penyakit asam lambung, dan dimurahkan rezekinya, amin. Dan yang baru bergabung juga saya mohon jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman itu gratis, tidak bayar ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali masalah pusing keliengan lagi. Padahal sudah saya share di video-video saya yang udah kemarin itu, udah ada 2 yang takut pusing, takut jatuh, takut pingsan ya, udah ada di video saya di situ teman-teman. Buat teman-teman tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip supaya teman-teman itu tahu penjelasannya, supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, pusing keliengan ketika keluar rumah. Beliau katanya sudah 2 tahun selalu berdiam diri di rumah, selalu berbaring di rumah, takut keluar karena kalau keluar itu seperti dia bilang sempoyongan, oleng, seperti layang-layang lah, seperti melayang, seperti naik perahu katanya di tengah lautan, dibilang gitu teman. Kalau kayak gitu dulu juga saya waktu mengalami penyakit asam lambung ini, saya mengalami juga seperti itu. Pasti teman-teman yang lain juga yang pernah mengalami penyakit asam lambung pasti mengalami seperti itu. Caranya bagaimana, metodenya bagaimana supaya kembali normal lagi, seperti biasa lagi, dan sehat lagi ya, seperti kayak gitu. Pertama-tama dulu saya juga seperti itu. Pertama-tamanya saya itu nggak sendirinya bisa begitu aja ya teman-teman. Saya juga dari mentor saya Pak Abdul Rahman yang dari Bandung, Cimahi Bandung. Saya mengikuti metodenya dari A sampai Z waktu itu. Saya waktu itu juga selama 3 tahun saya mengalami asam lambung, tidak tahu sama sekali, tidak tahu cara-caranya, dan tidak tahu bisa memahami ya teman-teman. Nah setelah saya ketemu mentor saya Pak Abdul Rahman yang dari Cimahi itu, saya mengikuti dari A sampai Z itu sampai saya sembuh sekarang, sampai sembuh saya total ini, itu berkat dari beliau. Makanya saya doakan buat Pak Abdul Rahman yang semoga diberi kesehatan terus buat Pak Abdul Rahman, dan selalu memberi motivasi buat kita yang terkena penyakit asam lambung ini. Bagaimana ceritanya, saya juga ngikutin ke tahap-tahap ya teman-teman. Cara mengatasi keliengan pusing itu, saya itu pertama bangun pagi ya, dari awal dari pagi. Bisa pagi itu kita memang kalau yang namanya mengalami penyakit asam lambung itu paginya itu udah macam-macam lah pokoknya, udah nggak karuan ya teman-teman. Mau ngapain aja itu takut salah pokoknya, udah lemes, udah yang namanya lemes itu udah nggak ada
tenaga ya teman-teman. Seperti teman-teman katanya selama 2 tahun selalu berbaring terus, memang kayak gitu, saya juga kayak gitu waktu itu teman-teman. Bangun pagi saya usahakan ya nggak berani mandi, memang paling cuci muka, kumur-kumur ya teman-teman. Dan makan juga waktu itu belum sempet makan, bisa makan enak, tapi saya paksain waktu itu. Memang kalau makan nasi itu belum terapi pencernaannya belum baik ya, jadi saya beli bubur nasi itu. Pertamanya waktu itu saya beli karena kalau beli ada banyak bumbu-bumbu kayak lada kayak apa gitu. Nah kesininya saya itu istri saya bikin sendiri ya teman-teman. Jadi saya bikin bubur, istri saya makan tuh sesuap atau 2 suap itu harus diisi teman-teman. Waktu itu saya 2 suap 3 suap. Setelah makan gitu saya minum air putih hangat 1 gelas, saya minum. Setelah saya minum saya istirahat sebentar, barulah saya keluar rumah. Itu waktu itu setiap pagi jam 6 pagi itu saya tuh masih sepi di tempat saya, makanya saya berani gitu biar nggak malu ya teman-teman. Awal-awalnya memang malu, lihat-lihat dulu, ada yang lihat nggak, ada orang nggak, ada yang lihat, ada yang lewat nggak, pertama-tama gitu teman-teman. Saya jalan perlahan-lahan. Itu saya pertama jalan itu ngajak anak saya yang gede, anak saya yang umur 10 tahun. Saya sambil pegang pundaknya, padahal saya itu sempoyongan ya teman-teman. Saya latih pertama itu sambil jalan tuh nggak jauh, paling sekitar 100 meter, balik lagi berapa meter lah, nggak sampai 100, paling deket lah, masih kelihatan dari depan rumah itu balik. Terus di depan rumah saya tuh ada kayak apa, halaman kayak nggak gede sih, kayak seperti lapangan bulu tangkis lah segitu. Itu saya muter di situ. Ketika nggak nyaman atau lagi nggak enak, saya cepat-cepat balik ke rumah, masuk, duduk sebentar sambil napes, minum lagi, minta minum air putih hangat lagi sama istri saya. Itu kalau nggak nyaman datang kayak sempoyongan itu, saya cepat-cepat balik teman-teman, balik minum air putih hangat lagi, duduk sebentar sambil ngalihin pernapasan, ambil napas pelan-pelan. Nah setelah udah membaikan, udah enakan, saya keluar lagi, saya ulang lagi, muter lagi di depan rumah situ. Nah sampai seterusnya saya setiap hari kayak gitu teman-teman. Nah kalau agak siangan, biasanya kalau lagi ada panas itu saya berjemur di cukuplah setengah jam. Kadang-kadang saya pakai kursi tuh, anak saya suruh ambil kursi plastik, saya duduk. Awal-awal saya nggak tahu, awal saya duduk berjemur ya udah, pikiran saya jemur aja gitu. Kepala saya nggak tutupin biasa kayak gini kan. Itu kok lama-lama malah kepala saya pusing teman-teman sama berjemur. Nah saya cepet-cepet balik gitu, saya diemin, nah besoknya lagi saya jemur lagi, kok pusing lagi kayak gitu. Ternyata saya ikutin di mentor saya itu, ternyata kepalanya itu kalau bisa jangan kena panas langsung, kalau bisa di tempat adem atau pakai topi lah. Nah waktu itu saya langsung pakai topi supaya kita nggak datang sensasi kepala kita jadi pusing. Nah setiap saya berjemur saya selalu pakai topi. Kalau lagi sepi teman-teman, saya buka baju, suka buka telanjang, buka baju, itu bajunya saya buat nutupin kepala sini, jadi kepalanya nggak kena panas matahari langsung ya, jadi nggak pusing kayak gitu teman-teman. Dan sorenya kalau siang udah berjemur, sore juga saya apabila ada waktu tuh sore, misalnya setelah sholat asar tuh, kalau sudah adem jam 4 jam 5 lah, nggak jam 4 masih panas kadang-kadang, jam 5 kalau saya lagi berani mandi gitu pakai air hangat mandi, kalau enggak ya cuci badan aja, dielap, diseka, terus saya keluar lagi teman-teman, sama kayak pagi kayak gitu, jalan sedikit-sedikit, terus balik lagi minum air hangat lagi. Setiap hari saya lakuin kayak gitu, pagi kayak gitu, sore kayak gitu, saya biasain sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Lagi nggak enak banget, saya nggak jalan di rumah. Kalau lagi nggak enak banget, lagi datang sensasi yang nggak enak lah pokoknya, lemesnya bukan main gitu misalnya, saya nggak, paling besoknya agak enakan nih,
keluar lagi, saya biasain lagi. Tapi lama-lama alhamdulillah kebiasa, tiap pagi saya jalan. Tadinya sama anak saya bisa sendiri, saya lewat sore pun begitu teman-teman, sore saya sendiri. Biasa lama-lama lebih enak, lebih enteng ya, dan hilanglah rasa keliengan, rasa naik perahunya itu, keliengan kayak gempa bumi ya teman-teman. Itu perlahan-lahan itu membaik dengan sendirinya, dan rasanya juga udah hilang, udah nggak terlalu kayak waktu awal-awal kayak gitu teman-teman. Yang saya rasakan itu selama setahun, itu hampir setahun saya kayak gitu, saya ulang-ulang terus sampai saya membaik saat ini ya teman-teman. Kurang lebih waktu selama saya pemulihan itu saya setahun, dari A sampai Z yang semuanya yang saya rasakan itu. Makanya saya dari pola makannya saya jaga, 3P nya itu saya jaga, pola makannya saya jaga, pola pikirnya saya jaga, tidurnya saya jaga, terus olahraganya itu tadi saya jaga juga, saya rutinin teman-teman. 3P nya itu pantangannya, makanan pantangan itu saya nggak makan. Pokoknya saya makan yang makanan yang baik untuk lambung saya, untuk supaya sembuh lambung saya. Dan minumnya saya minuman apa aja saya, yang berwarna, yang es, minum dingin atau yang manis-manis saya nggak minum, kecuali air putih hangat manis. Itu untuk menambah glukosa kita, untuk menambah energi saya ya teman-teman. Yang kalau lagi lemes saya minum air putih hangat manis, itu sehari kadang 2 kali, kadang sekali, tapi nggak setiap hari, nggak sering gitu teman-teman. Kalau lagi lemes aja, kalau lagi datang keliengan gitu. Terus minumnya saya selalu minum air putih hangat, nggak minum yang lain-lain, apalagi alkohol, apalagi yang bersoda, apalagi yang berwarna, yang es yang dingin gitu saya nggak minum. Makannya, minumnya, terus tidurnya saya teratur. Setelah sholat isya saya langsung tidur, mau ngantuk kayak nggak ngantuk, pokoknya saya udah standby di kasur ya teman-teman. Mau istri saya masih di luar, anak saya masih main, nggak ada urusan, pokoknya saya udah standby. Bangun jam 4 setelah atau jam 5, pokoknya pas azan subuh saya ke sumur sambil wudhu, sholat pagi, rutin lagi, isi perutnya dulu, minum air putih hangat, jalan pagi setiap hari kayak gitu teman-teman. Pola tidurnya, pola pikirnya saya jaga selalu. Saya paling utama itu pola pikir saya jaga teman-teman. Saya nggak mau ada mikirin masalah penyakit mulu. Saya nggak mau ada pikiran-pikiran yang negatif. Saya itu selalu memikirkan rencana-rencana saya ke depan, supaya saya lebih sembuh, supaya saya lebih sehat lagi. Apa rencana saya itu ke depan? Saya punya hobi, saya punya piaraan di rumah. Saya ngasih makan binatang, saya punya kucing, punya burung, punya walaupun kolam kecil ikan lele. Itu kesibukan saya. Daripada saya bengong memikirkan penyakit, selalu saya kasih kesibukan seperti itu. Kasih makan burung, makan kucing, kasih makan ikan lele biar kata di kolam. Selalu saya membuat gagasan-gagasan seperti itu, supaya saya pikiran saya nggak suntuk, saya nggak bengong, dan saya supaya tidak memikirkan penyakit ini. Selama 1 tahun itu saya kayak gitu sampai saya sembuh total sekarang ini teman-teman. Itu selalu saya jaga, 3P nya saya jaga, pola makannya, minumnya, tidurnya, olahraganya saya jaga, terus pikirannya pun saya jaga teman-teman. Itu yang saya ikutin dari A sampai Z, tanpa obat, tanpa herbal, saya bisa sembuh alhamdulillahirabbil alamin, berkat mentor saya dari Pak Abdul Rahman yang ada di Cimahi. Itu saya ikutin semuanya. Alhamdulillah, memang betul selama saya ngikutin 1 tahun ini saya bisa semuanya. Saya udah bisa makan apa aja saya udah bisa, tapi saya tetap jaga, karena kalau saya nggak jaga, saya pernah kayak gitu, ada sensasi yang datang. Makanya saya tetap jaga, saya batasin, dan minumnya tetap saya jaga juga. Kalau
3P-nya kita nggak jaga, kita makan sembarangan, tidurnya sembarangan, makan kambuh lagi, sensasi datang lagi. Kalau mau datang lagi silakan, kalau nggak mau kita jaga 3P-nya teman-teman. Itu yang saya jalani selama ini sampai saya ini alhamdulillah udah seger lagi ya teman-teman ya, udah agak berisian lagi lah alhamdulillahirobbilalamin. Dulu mah agak kempot memikirkan penyakit selama 3 tahun tidak sembuh-sembuh karena pakai metode obat dari dokter itu ya, pikiran yang gak dijaga ya sama aja. Kalau dokter itu kan cuma ngasihnya obat terus nganjurin ke bapak ke psikolog, nah gitu, psikolog itu biayanya nggak sedikit. Nah akhirnya saya ketemu mentor saya Pak Abdul Rahman dari Cimahi. Tanpa obat, tanpa herbal kita bisa sembuh, memang bisa sembuh. Ini yang saya, kata siapa bisa sembuh, kata saya mengalaminya teman-teman, saya yang mengikutinya. Alhamdulillah saya diberi kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat motivasi dari mentor saya selama ini. Kesembuhan itu milik Allah, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan, tapi pelantara jembatan dari Pak Abdul Rahman saya bisa sembuh alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, sampai di sini aja pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik yang sering keliengan, sempoyongan seperti naik perahu tadi katanya ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dibantu di like, di komen, dan di share ya, dan di subscribe juga. Dan saya ini lagi buat teman-teman, saya himbau ya, saya ini bukannya dokter, bukannya ahli psikolog atau penyakit dalam. Saya ini sama kayak teman-teman, hanya orang biasa. Dan cuma jawaban saya ini yang selama ini saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik selama 3 tahun. Jawaban saya ini dari pengalaman saya ya teman-teman. Saya nggak belajar dari mana-mana, belajarnya dari pengalaman aja. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini aja video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.